Menurut Kadarisman di bukunya yang berjudul Fanatisme Mahasiswa Islam, fanatisme berasal dari dua kata, yaitu fanatik dan isme. Dalam bahasa Latin, kata fanatik disebut fanaticus, sementara dalam bahasa Inggris diartikan sebagai frantic atau frenzied, yang artinya gila-gilaan, sedangkan isme berarti paham atau pandangan. Jadi simpulannya, fanatisme adalah sebuah perilaku dengan sikap antusiasme dan kesetiaan yang berlebihan atau kepedulian seseorang terhadap suatu objek, seseorang, ajaran, agama, atau politik. Riset Farkey Foundation menyatakan 93% anak muda Indonesia yang usianya 17-23 tahun menganggap agama adalah faktor penting dalam kehidupan. Dikutip dari muhammadiyah.or.id, fanatisme beragama merupakan salah satu keyakinan untuk meyakini agama secara mendalam dan kuat. Terkait itu, secara otentik dapat dibenarkan dan menjadi normal pada awalnya. Namun, paham fanatisme beragama dipahami secara parsial dalam dimensi bayani tekstual yang tidak utuh. Selain itu juga, tidak ada istiqro maknawi atau upaya pengembangan hukum Islam di dalam memahami ayat dan tidak mencoba mencari hubungan antar ayat. Maka, justru terjadi pemahaman-pemahaman dangkal yang pada akhirnya melahirkan fanatisme buta pada agamanya. Fanatisme terhadap agama atau keyakinan berupa spirit keagamaan yang terlalu mengontrol hidup orang dengan membutakan individu tersebut akan kebenaran, penyebab, penjelasan logis, serta pemikiran seseorang tersebut. Individu yang fanatik terhadap agama biasanya melakukan ini melalui proses doktrin untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan kelompok atau organisasi tertentu. Penyebab kondisi fanatisme terhadap agama adalah karena tidak sukanya dengan individu atau kelompok lain yang memiliki aliran, keyakinan, atau agama yang berbeda dari mereka. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir, mengatakan fanatiknya sudah cukup baik, tapi butanya itu yang gak baik. Oleh karena itu, menurut Haidar, Islam yang benar harus diyakini dari 3 perspektif pemahaman. Dalam hal ini, Muhammadiyah menggunakan 3 pendekatan, yakni pendekatan bayani atau mendalam, pendekatan burhani atau multi perspektif, dan juga pendekatan irfani atau pendekatan luas. Ketika kita hanya mengambil satu aspek pemahaman saja, yakni pemahaman yang mendalam dan kuat tentang Islam, serta mengabaikan perspektif burhani dan irfani, tentu hal tersebut akan menimbulkan pemahaman yang fanatik buta, ekstrim, dan intoleran. Akibat dari pemahaman yang sempit tentang Islam justru menyebabkan seorang muslim mengalami fanatisme buta yang bisa membabi buta. Dalam kelompok masyarakat sendiri kerap terjadi konflik beragama dan akibatnya kesadaran beragamanya tidak mudah pulih. Hal tersebut bisa terjadi karena faktor traumatik dalam beragama, sehingga mereka punya kecenderungan melihat orang lain yang berbeda sebagai ancaman. Itulah yang sering disebut dengan faktor traumatik di dalam beragama. Traumatik ini tidak hanya disebabkan karena konflik, tetapi juga karena kegagalan-kegagalan umat Islam di masa lampau, sehingga melahirkan generasi baru yang memendam dendam generasi terdahulu yang gagal. Hal ini sering terjadi dan bahkan menjadi bagian dari etos perjuangan membangkitkan kejayaan masa lalu yang gagal. Faktor lain yang mempengaruhi yakni adanya perebutan kepentingan atau politik yang sangat kuat saat orang sudah bisa bersatu dengan adanya keberagaman, tetapi dibujuk rayu oleh kekuasaan, maka akan terjadi perpecahan hingga permusuhan. Jika gesekan semacam ini selalu terjadi dan membesar, terbentuklah sikap ekstrim eksklusif dan intoleran. Jika sudah seperti ini, sulit bagi kita untuk keluar dari jebakan-jebakan fanatisme buta. Kemudian, Haidar juga mengungkapkan karakteristik sosiologis masyarakat Indonesia, yakni moderat. Dahulu, saat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Hindu, Islam hadir dengan damai tanpa kekerasan atau peperangan. Maka, proses masuknya Islam itu adalah proses moderasi yang ada dalam masyarakat Indonesia. Perlu ditegaskan juga, masyarakat Indonesia
manusia biasanya yang fanatik dengan agama biasanya tidak terlalu mementingkan urusan dunia. Padahal sebetulnya urusan dunia juga sangatlah penting bagi kehidupan kita, khususnya sebagai manusia. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini bukan hanya butuh kerohanian saja, tetapi kita juga tanpa disadari butuh finansial yang akan memenuhi kebutuhan kita yang memang itu bisa didapatkan dengan urusan dunia. Jadi sebaiknya kita sebagai umat muslim, khususnya di Indonesia, harus seimbang antara dunia dan juga akhirat. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like dan juga subscribe untuk channel ini ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.